Hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi kelanjutan video dari part sebelumnya. Sorry hari ini banyak banget drama jadi baru bisa rekaman nih. Dan semoga nanti cepat kelar gitu ya, sehingga nggak kemalaman banget uploadnya atau malah udah ganti hari. Oke, langsung aja masuk. Keluarga Luo kedatangan tamu yang tak diduga. Meskipun kenyataannya ya itu hanya sebagian kecil dari rencana Zovan. Hah? Kok bisa, Min? Rencana mana? Dan sejak kapan? Ya, nanti kita akan bahas lagi dan kupas lagi alurnya satu persatu. Dan sekarang kita akan masuk ke part 256. Part kali ini Ane ambil dari bab 1241 sampai 1245. Temukan lawanmu dan serang, teriak Murong Li yang langsung membangkitkan semangat dari seluruh anggota keluarga Luo. Melihat antusias keluarga Luo, ketiga tetua naga benar-benar terkejut. Cilong berkata, "Apa kalian tidak mengungkapkan identitas kami yang sebenarnya pada mereka? Bagaimana bisa ada manusia-manusia barbar seperti mereka di dunia ini? Aku tidak pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya." Bailong menggertakkan gigi dan berseru, "Sepertinya para manusia ini sudah lama tidak melihat kengerian dari klan naga. Karena itu, mereka lupa dan jadi besar kepala. Nampaknya kali ini kita harus menunjukkan langit yang tidak bisa mereka gapai. Seluruh pasukan bersiap untuk perang." Segera lebih dari 20 ras naga yang berada di puncak Rana Sovragen berseru dan maju menyerang keluarga Luo sesuai dengan komando. Kini keduanya saling bertarung satu sama lain. Para tetua dan anggota keluarga Luo berhadapan dengan para naga di Rana Sovragen. Sedangkan para raja pedang bertarung melawan para tetua dari klan naga. Memang, pada awalnya klan naga jelas diunggulkan dalam situasi ini. Bagaimanapun fisik mereka adalah fisik terkuat dan tidak bisa dibandingkan dengan fisik dari manusia biasa. Karena itu juga mereka berada di atas angin. Namun, semakin lama pertarungan berlangsung, rupa-rupanya orang-orang dari keluarga Luo tidak terlalu banyak mendapatkan cedera. Bahkan mereka mulai bisa menekan para ahli dari klan naga. Tubuh Bailong bergetar hebat setelah berbenturan dengan serangan gabungan dari Dan Qingseng, Murong Li, serta Bai Liyue. Meski itu adalah pertarungan 3 lawan 1, namun tetap saja kehormatan dari Bailong jatuh sejatuh-jatuhnya. Lagi pula, Bailong itu memiliki 2 keunggulan mutlak. Yang pertama jelas adalah tubuh dari ras naga yang tak tertandingi. Dan yang kedua adalah kultivasi yang dia miliki karena dia berada di Rana Sein, sedangkan ketiga raja pedang hanya berada di puncak Rana Sovragen. Mau bagaimanapun, secara logika, seharusnya Bailong tidak kalah dengan ketiga orang ini. Merasakan tertekan, Bailong akhirnya mundur. Dan di saat yang sama, kedua tetua yang lain pun juga mengalami hal yang serupa. Tempat macam apa Luo Jia ini sebenarnya? Mereka bukan lagi manusia. Mereka semua adalah monster, kata Wei Long sambil mengutuk. Kurasa tubuh mereka memang bukan manusia biasa. Ini seperti tubuh manusia kuno, kata Bai Long dengan suara getir. Tubuh manusia kuno? Apa maksudmu? Tanya Cilong. Bailong merenung sebentar, lalu mengingat kenangan di masa lalu. Dulu, saat para manusia masih berlatih di bawah sekte 10 kaisar kuno, mereka mendapatkan tubuh manusia kuno
atau tubuh kuno, di mana tubuh mereka jauh lebih kuat daripada tubuh manusia biasa. Bahkan mereka mampu bersaing dengan kita yang adalah ras terkuat seperti yang terjadi sekarang. Meskipun faktanya sejak perang besar dan hilangnya para kaisar kuno, tubuh kuno pun menghilang dan tidak lagi pernah menunjukkan dirinya. Karena itu, meski kita menggunakan tubuh pengganti seperti sekarang, kita bukanlah tandingan dari para manusia biasa. Tapi hari ini, tampaknya masalah ini menjadi sangat serius. Mereka semua sepertinya telah mewarisi tubuh kuno itu, dan aku khawatir jika kita terus begini, kita hanya akan menjadi samsak tinju untuk mereka, kata Bailong dengan wajah cemas. Kalau begitu tidak perlu pikir panjang lagi. Mari anggap saja mereka memang memiliki warisan itu dan memiliki tubuh kuno. Jadi kita tidak bisa segan. Mau tidak mau kita harus bersungguh-sungguh sekarang juga, kata Cilong dengan wajah serius. Aku setuju, kata Weilong. Lalu segera setelah mengatakan itu, ketiga tetua itu pun memancarkan energi yang aneh dari tubuh mereka. 3 buah cahaya muncul dari dalam tubuh ketiga tetua ini, dan cahayanya benar-benar sesuai dengan nama mereka sendiri. Lalu kemudian ketiganya pun berubah menjadi sosok naga yang perkasa. Cilong menjadi naga berwarna merah, Weilong berubah menjadi sosok naga putih, dan yang terakhir Bailong berubah menjadi sosok naga berwarna hitam. Inilah tubuh asli dari para naga yang biasanya tidak pernah ditunjukkan. Bagaimanapun, ras naga memiliki kekuatan yang dahsyat. Jadi begitu mereka menunjukkan tubuh asli mereka sendiri, kekuatan yang mengerikan segera menimpa kota Luojia. Melihat ini dan King Seng mencibir. Seperti yang kukatakan, kita tidak perlu membaginya lagi. Karena untuk mengalahkan satu dari mereka, kita butuh beberapa orang untuk melakukannya bersamaan. Kalau tidak, maka seluruh kota akan benar-benar diratakan dengan tanah. Murongli pun mengangguk, lalu dia berseru, "Semuanya bersiap." Segera mereka semua mengangguk bersamaan. Melihat ini, Weilong berkata dari atas, "Keluarga Luo, berbanggalah, karena kalian telah berhasil memaksa kami untuk menggunakan tubuh asli kami. Harus kuakui bahwa kalian adalah keluarga yang potensial, meskipun kalian harus musnah hari ini." Naga muda yang sebelumnya menyerang keluarga Luo terlebih dahulu, dia pun mencibir, "Sebelumnya kami pernah berurusan dengan 1000 orang suci dan berhasil memukul mundur mereka hanya dengan 100 senior naga di ranah Sain. Sekarang, meski hanya 3 orang yang ada di sini, tapi itu jauh lebih dari cukup untuk menghabisi kalian semua. Sekarang terimalah kehancuran kalian." Setelah mengucapkan itu, sang naga muda itu pun segera berubah wujud menjadi naga yang ganas. Lalu pada akhirnya seluruh anggota naga yang ada di sana pun ikut berubah di saat yang sama. Segera seluruh kota Luojia dipenuhi oleh raungan naga. Melihat ini, wajah para raja pedang dan seluruh anggota keluarga Luo menjadi masam. Bagaimanapun situasi saat ini sudah di luar kemampuan mereka. Di tengah situasi genting itu terdengar suara langkah kaki dan suara seorang bocah masuk ke telinga semua orang. "Serahkan saja ketiga orang tua itu padaku. Bahkan jika kalian adalah raja pedang, kalian tidak akan bisa menangani mereka. Urus saja yang kecil-kecil untukku." Semua orang menoleh
dan melihat bahwa yang baru saja bicara itu adalah Jiantong. Dia berjalan dengan santai ke depan semua orang. Melihat itu, para tetua naga menjadi geram. Bailong berseru, "Berani kalian mengabaikanku dan melihat anak kecil? Matilah!" Segera Bailong mengibaskan ekornya ke arah Dan Gingseng dan yang lainnya. Apa ini? Bailong yang tadi menyerang tiba-tiba merasakan kesakitan. Rupanya sebelum sabetan ekor itu mengenai Dan Gingseng dan yang lain, Jiantong sudah berada di depan mereka semua dan menghentikan sabetan ekor dari Bailong. "Mustahil, bagaimana mungkin tetua terluka?" kata para naga muda yang tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bailong segera menarik ekornya dan tampak kemarahan dan rasa tidak percaya bercampur aduk di wajahnya. Bahkan jika itu hanya luka yang dangkal, tapi bagaimanapun setelah perang besar 50.000 tahun yang lalu, tidak pernah ada manusia yang bisa melukainya. Sekarang Jiantong menyeringai dan dia berkata, "Aku adalah pedang ayahku. Siapapun yang berani berbuat onar di tempat ini akan langsung kucincang sampai lembut. Jangan pikir karena kalian punya tubuh terkuat, jadi kalian bisa sombong di hadapan tuan muda ini." Anak kecil? Bailong dan seluruh naga yang ada di sana benar-benar semakin terkejut. Lagi pula seharusnya sangat mustahil untuk seorang anak kecil bisa menahan pukulan dari seorang naga di ranah Sain. "Mustahil, apa kau yang baru saja menahan seranganku dan melukaiku?" kata Bailong yang masih tidak percaya dan mencoba untuk memastikan. "Kau pikir memangnya siapa lagi?" kata Jiantong dengan santai. Mendengar itu, Bailong mengerutkan keningnya. "Bayi kecil, kau benar-benar mengejutkanku. Tapi karena kau telah berani melukaiku, maka jangan salahkan orang tua ini jika bersikap kasar. Terkuburlah bersama dengan seluruh kota ini," teriak Bailong dengan penuh amarah. Lalu seluruh kota pun ditekan oleh kekuatan yang mengerikan dan aura hitam pun menutupi langit hingga sinar matahari tidak bisa masuk ke dalam kota. "Sekarang jangan pernah menyesalinya, nak," teriak Bailong yang sekali lagi menghempaskan ekornya. Di bawah tekanan yang luar biasa itu, keluarga Luo pun merasa tertekan dan bahkan para naga muda pun sampai mundur beberapa langkah. Namun Jiantong sendiri tampak tetap tenang seolah tidak merasakan apapun. Ledakan sekali lagi terjadi dan Jiantong hanya menghentikannya dengan satu tangan. Lalu dari balik ekor Bailong terlihat Jiantong menyeringai. "Sepertinya kau benar-benar tidak menyayangi ekormu." Jiantong mengayunkan tangannya dan bilah pedang hitam dengan sangat mudah memotong ekor Bailong. Lalu darah mengalir deras dari bekas potongan itu. Jelas Bailong sekarang meraung kesakitan. Bagaimanapun lukanya kali ini tidak bisa diabaikan. Jiantong pun sangat puas dan tertawa melihat ekspresi dari Bailong. "Bocah kau ceroboh, sekarang matilah." Cilong tiba-tiba berteriak dari samping dan mencoba mengambil kesempatan ketika Jiantong fokus pada Bailong. Segera cakar Cilong mengapit tubuh Jiantong dari kedua arah. Dia sama sekali tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Namun sekali lagi, Jiantong sama sekali tidak peduli akan hal itu. Dia tidak bergerak sedikit pun dan cakar Cilong rupanya tidak bisa menghancurkan tubuh Jiantong. "Sial, apa ini? Bagaimana mungkin aku tidak bisa memotong tubuh anak ini?" teriak Cilong yang tampak tidak percaya dengan apa yang dia alami sekarang.
Bilah pedang hitam terbentuk di sekitar tubuh Jiantong dan dia tampak menyeringai. Menyadari aura membunuh yang tajam, Bai Long langsung berseru, "Cilong, hati-hati!" Cilong terkejut dan dia hendak mundur namun sudah terlambat. Bilah pedang langsung memotong jari Cilong dengan sangat anggun li. Potongan itu sangat rapi dan segera air mancur darah keluar dari kedua tangan Cilong. Cilong meraung kesakitan. Dia tidak pernah menyangka kedua jari-jarinya akan hilang dalam sekejap mata. "Orang tua, aku sudah memperingatkanmu, namun kau tidak mau mendengarkan tuan muda ini," kata Jiantong sambil mengejek. Melihat ini, seluruh naga muda yang ada di sana pun merasa ngeri. Mereka tidak pernah mendengar ada kejadian seperti ini sebelumnya. Bagaimana bisa tubuh naga dikalahkan dengan mudah? Tubuh manusia tidak mungkin bisa melakukannya. Atau anak ini bukan manusia, gumam para naga itu. Dan Ginseng tahu apa yang mereka pikirkan, dan seluruh keluarga Luo pun juga tahu alasan di balik kejadian ini. Semua itu karena meski Jiantong terlihat hanya seperti anak kecil, namun tubuh sesungguhnya dari Jiantong adalah tubuh pedang terkuat yang terbuat dari keenam senjata suci, di mana tingkatannya itu sudah ada di ranah dewa. Bahkan tidak ada yang pernah melihat senjata seperti Jiantong sebelumnya. Karena itu secara fisik, Jiantong tidak akan pernah kalah dengan orang-orang dari klan naga. Meski faktanya Jiantong memang unggul dalam kekuatan fisik, namun sebenarnya dia itu memiliki kelemahan. Hal itu sebenarnya sangat sederhana, karena jiwa Jiantong hanya berada di puncak ranah Sovereign. Jadi jika para naga di ranah Sain itu menyadarinya dan menyerang kekuatan jiwa Jiantong, jelas Jiantong yang akan kalah. Di sisi lain, Cilong masih berteriak kesakitan. Tubuhnya berkeringat deras dan dia penuh dengan kebencian sekarang. Cilong meraung, "Bocah-bocah, dengarkan perintah. Semua berubah dan hancurkan kota Luojia. Jangan sisakan satu pun di antara mereka." Mendengar itu, para naga muda langsung meraung dan pergi menyerang keluarga Luo. Melihat ini, dan Ginseng dan yang lainnya pun berseru, "Pertahankan keluarga, musnahkan musuh dan jangan biarkan mereka bertindak semaunya sendiri." Segera orang-orang dari keluarga Luo berseru dan mereka pun penuh dengan semangat untuk bertarung. Walaupun kali ini mereka tidak lagi menganggap ini sebagai sparring, namun sebagai perang sungguhan. Kini setiap 10 ahli dari keluarga Luo berhadapan dengan seekor naga. Lalu perang pun pecah dan banyak orang yang mulai bertumbangan, baik dari pihak keluarga Luo ataupun dari pihak klan naga. Melihat situasi ini, ketiga tetua naga benar-benar terpukul. Bahkan jika mereka sudah menyiapkan pasukan untuk menyerang, namun rupa-rupanya kali ini mereka bahkan kewalahan melawan keluarga Luo. Bahkan Bai Long dan Cilong yang adalah tetua di antara mereka pun harus menderita luka yang tidak ringan. Sekarang, kedua kubu terlihat seimbang. Dan ketiga tetua pun sadar bahwa penentu pertarungan ini adalah antara mereka dan Jiantong. Karena itu, ketiganya saling bertukar pandang dan sepakat untuk bergerak bersama. Ketiganya pun bergegas menyerang Jiantong. Namun Jiantong masih terlihat santai dan enggan untuk bergerak. Sampai Bai Long memukul Jiantong, yang mana itu langsung membuat Jiantong terlempar ke langit. Di atas sana, kini Bai Long sudah menunggu kedatangan Jiantong dan langsung mengibaskan ekornya dan menghantam Jiantong, yang mana itu membuat Jiantong jatuh seperti meteor.
Ledakan keras terjadi saat Jiantong menghantam bumi. Melihat itu, wajah ketiga tetua pun tampak penuh dengan harapan. Namun sayangnya Jiantong keluar dari puing-puing itu dengan santai. Seolah-olah semua pukulan itu tidak ada artinya. Dia bahkan tidak terluka sedikit pun. Tidak buang-buang waktu. Sekali lagi mereka mencoba. Jiantong dipukul seperti bola tenis, kesana kemari hingga ratusan kali dalam sekejap mata. Jika itu adalah seorang ahli di ranah Sein yang ada di posisi Jiantong, pasti orang itu akan hancur berkeping-keping. Tapi Jiantong, dia memiliki tubuh baja yang tidak bisa dihancurkan dengan mudah. Dia tampak tenang dan tersenyum penuh hinaan. Ketiga tetua naga sampai kehabisan nafas karena terus menghajar Jiantong dari waktu ke waktu. Nenek beruang, terbuat dari apa anak ini sebenarnya? Bagaimana dia masih bisa disebut manusia setelah semua ini? Kata Cilong yang tampak terengah-engah. Kedua tetua lainnya pun tampak sama buruknya seperti Cilong. Apa kalian sudah selesai? Seharusnya sekarang menjadi giliranku. Mari mulai dengan kau naga merah. Kau terlalu bersemangat. Sepertinya aku harus memotong semua jari tanganmu, kata Jiantong sambil menyeringai. Segera bilah pedang hitam melesat dan memotong sisa-sisa jari tangan Cilong. Bahkan setelah Cilong mencoba untuk menghindarinya pun, bilah-bilah itu seperti misil yang sudah menargetkan jarinya, sehingga pada akhirnya jari Cilong terpotong begitu saja. Sialan kau bocah, teriak Cilong yang langsung membuka mulutnya dan cahaya merah berkumpul menjadi satu lalu ditembakkan. Long Weibo Explosion. Segera serangan itu terbang ke arah Jiantong. Kalian tahu apa yang terjadi? Jiantong yang sebelumnya sangat tenang kini tampak serius dan mundur beberapa langkah. Dia berusaha untuk menghindar, namun tetap saja serangan itu sulit untuk dihindari. Dan akhirnya Jiantong pun terkena, lalu dia sampai dipukul mundur. Lihat di sana, anak itu terluka karena guncangan spiritual itu. Tampaknya dia tidak tahan dengan kekuatan jiwa, teriak Bailong dengan penuh semangat. Jadi begitu, anak ini memang tidak terkalahkan dalam kekuatan fisik, tapi roh primordialnya lemah. Kalau begitu, kita serang jiwanya, maka dia pasti akan kalah dalam hitungan detik, kata Bailong sambil tertawa. Siapa yang menduga ini akan berakhir dengan kemenangan di tangan kita? Cilong pun berteriak dengan penuh semangat. Jiantong tampak masam dan perlahan bergerak mundur. Dia sadar kalau dia tidak akan bisa menang kali ini, karena ketiga orang tua itu sudah menemukan kelemahannya. Long Weibo Explosion, teriak ketiga tetua naga bersamaan. Tubuh Jiantong bergetar. Dia buru-buru mengelak, namun kali ini nafas naga itu berasal dari ketiga sisi, dan dia tidak memiliki jalan untuk melarikan diri. Mau tidak mau, dia harus melawannya. Jiantong mengayunkan tangannya dan bilah pedang membelah gelombang naga merah. Meski dia bisa menghentikan serangan itu, namun tubuhnya masih bergetar dan menerima dampak yang berat. Lalu dengan sekuat tenaga, dia juga menghindari dua serangan yang lain. Namun tidak ada jeda sama sekali untuk Jiantong. Sekarang tiga bola naga sudah melesat ke arahnya lagi. Dia terluka parah dan tidak bisa lagi menahan serangan ini. Mati kau anak kecil, teriak Cilong dengan penuh kegembiraan di wajahnya. Jiantong hanya bisa menghela nafas panjang. Lalu sebuah bayangan hitam tiba-tiba muncul di depan Jiantong, dan aura hitam segera menyebar lalu melahap ketiga bola naga itu dalam sekejap. Apa? Mustahil. Serangan kami dinetralisir dengan begitu mudah. Tampak ketidakpercayaan di wajah ketiga tetua naga itu.
Jiantong penuh dengan senyuman. "Ayah," katanya. "Apa? Ayah? Anak monster ini masih memiliki seorang ayah? Belum lagi kekuatan apa yang dia miliki sekarang?" Kata ketiganya dengan wajah penuh dengan keringat dingin. Namun sebelum semua pertanyaan mereka terjawab, di saat itu juga aura hitam yang tadi melahap ketiga nafas naga itu segera berubah menjadi tali dan melesat ke segala arah. Dalam waktu singkat, para naga muda terbelenggu dan jatuh ke tanah. Mereka semua tidak bisa menahan aura hitam ini. Bahkan kekuatan mereka seolah terus dihisap. "Apa? Ini perwujudan jiwa? Bagaimana bisa kita semua dibelenggu olehnya?" Ketiga tetua tampak tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Lalu Bailong menggertakkan giginya dan berseru, "Ayo mundur." Dua tetua lainnya pun segera bergegas mengikutinya. Lalu di kejauhan Bailong berseru, "Tunggu saja, kalian para manusia. Kali ini kami kalah. Tapi kami akan kembali dengan jumlah yang lebih banyak dan kalian akan menerima akibatnya." Ketiganya segera mengepakkan sayap mereka secepat mungkin untuk melarikan diri. Jiantong bersungut-sungut, "Jangan pikir bisa lari dariku, para orang tua." Jiantong bersiap untuk mengejar mereka. Namun Sofan melambaikan tangannya dan berkata, "Berhenti. Biar aku yang mengurus mereka." Bayang hitam di bawah kaki Sofan segera melonjak dan melesat ke arah ketiganya. Melihat ini, ketiga tetua itu pun cukup panik. Namun mereka masih percaya dengan kemampuan mereka, lalu mencibir, "Apa kau pikir kau bisa menangkap kami?" Ketiganya menghentakkan ekor dan menambah kecepatan mereka. Namun mereka tetap tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Kaisar Tongdi. Sedangkan Sofan sudah mendapatkan pencerahan darinya. Sehingga dalam sekejap Sofan mampu mengejar mereka dan bayangan hitam itu pun langsung membelenggu ketiganya. Sehingga pada akhirnya ketiganya pun jatuh dan tersungkur ke tanah. "Tidak, bagaimana mungkin?" teriak Bailong dengan frustasi. Kekuatan Sofan meningkat pesat kali ini. Bahkan dalam hal kultivasi pun dia terlihat seperti di ranah 3 pengumpulan Ki. Kultivasi itu sudah sangat dekat dengan tingkat terbawah. Artinya Sofan telah melewati lompatan yang luar biasa. Dari tahap 1 ranah penempaan tulang menjadi tahap 3 ranah pengumpulan Ki. Atau bisa juga dikatakan kalau kultivasi Sofan setidaknya berada di puncak ranah Sovreigen untuk sekarang. Melihat ini, Bailey Sedum tampak masam. "Sial, kenapa jarakku dengan anak ini justru semakin melebar?" Sedangkan Bailey Yule yang mendengarkannya hanya menggelengkan kepala dan ekspresinya tampak gembira sekarang. Ya, Bailey Yule memang sudah mengakui Sofan sebagai orang yang layak untuk dihormati dan dia juga sudah melupakan dendam di masa lalu. Setelah itu semua, Sofan kemudian terbang dengan tenang ke arah ketiga tetua. Lalu dengan sopan dia mengepalkan tinju dan berkata, "Teman-teman naga yang terhormat, kami sudah menunggu kalian untuk waktu yang lama." "Hah? Kau menunggu kami datang?" teriak Bailong. "Apa artinya semua ini? Ini adalah jebakan untuk kami." "Siapa kau sebenarnya? Apa tujuanmu melakukan ini? Apa kau juga adalah bagian dari Gunung Suci dan ingin bertarung dengan kami?" Mendengar itu, Sofan menggelengkan kepala dan perlahan tersenyum. "Senior, jangan salah paham. Kami tidak ada hubungannya dengan Gunung Suci. Kami hanya ingin mengundang Anda untuk tinggal di kota kami selama beberapa hari, dan kemudian mendiskusikan hal yang penting." "Hal penting apa? Apa kau pikir kami akan mengkhianati keluarga kami?" teriak Bailong. Tapi Sofan tersenyum lagi dan berkata,
Tampaknya ketiga senior masih tidak mempercayaiku. Mungkin aku harus sedikit kasar untuk membuat ketiganya mau mendengarkanku. Apa maumu? Sebelum mereka bicara, tubuh mereka langsung terbungkus oleh aura hitam dan berubah seperti kepompong. Ketiganya tidak lagi bisa bersuara dan menjadi tahanan dari keluarga Luo. Akhirnya pertarungan berakhir. Seluruh klan naga yang menyerang keluarga Luo ditangkap oleh Sofan. Dan Gingseng menghampiri Sofan dan berkata dengan antusias, "Anak kecil, ketika aku pertama kali melihatmu, aku tahu kau bukanlah orang biasa. Tapi kau benar-benar sudah melampaui ekspektasiku. Bahkan para Raja Pedang harus bekerja sama untuk menghadapi seorang tetua. Tapi kau melakukan semua ini sendirian. Sekarang celah di antara kita menjadi terlalu lebar. Senior, dan kamu terlalu sopan. Saya bisa seperti ini karena menerima banyak saran dari para senior," kata Sofan sambil tersenyum. Lalu dia berjalan lagi ke arah tetua dua dan berkata, "Tetua dua, apa yang terjadi dengan penyelidikanmu? Apa kau sudah menyelesaikannya?" Tetua Li segera membungkuk dan berkata, "Maafkan saya, Steward Zuo. Masalah ini agak sulit untuk diperiksa. Saya tidak bisa mendapatkan petunjuk yang berharga. Semua karena 100 tahun yang lalu, seluruh tempat di kelahiran Nyonya Chu dimusnahkan dalam sekejap." Dimusnahkan? Benar, tidak ada yang selamat malam itu dan tidak ada petunjuk yang tersisa. Oh, jadi begitu. Maka pencarianmu sudah cukup. Kamu boleh melakukan apapun yang kamu mau. Benarkah? Apakah saya harus melanjutkan penyelidikan ini? Tidak. Aku yakin tidak ada yang bisa diselidiki lagi. Sekarang aku punya tugas lain. Panggil Yelin dan Sange serta QR. Kirimkan juga beberapa orang untuk menggantikan mereka. Baik, kata tetua Li yang langsung membungkuk dan pergi. Lalu setelahnya Sofan pun kembali ke tempat peristirahatannya, sedangkan seluruh keluarga Luo membersihkan kekacauan yang tersedia. Lalu semua klan naga yang datang ke sana sekarang ditahan oleh keluarga Luo. Ya, sekian dulu spoileran untuk hari ini. See you again di next video dan bye.